Nah, silahkan. Mantan mantan Katolik katanya. Silahkan Pak Do mantan Katolik. Bentar, aku mau nanya. Ontologis milik Sun Gokong kalian diperdaya inkarnasi milik Hindu. Nah, coba. Pak Do yang mantan Katolik. Silahkan. Silahkan yang mantan Katolik. Ngaku di room Protestan, entah siapa itu mantan Katolik. Silahkan. Silakan jelaskan kepada kita pertanyaan Mina tadi, Pak. Silahkan. Saya mantan, kalau Anda mantan Katolik, saya mantan Protestan. Ah, silakan. Iya. Kita sama-sama mau mendengar sih Pak Do. Ya mau tanya apa? Pak Do kan bilang gini, ontologis milik Sun Gokong kalian diperdaya inkarnasi milik Hindu. Apa itu inkarnasi? Oke. Memangnya di Katolik ajaran inkarnasi ada ya? Saya nanya Nah, kau ditanya, kau jelaskan. Lah, tadi Gimana sih? kalian nanya, saya cuma dengarkan si Ya, Romo kau jelaskan omonganmu di bawah itu loh. inkarnasi. Iya, saya Itu udah yang jelas. ditanya. jelasin lah apa tuh inkarnasi. Hindu, Buddha kan itu Ya, mereka di mana mati di ayat kitab Hindu mana ada inkarnasi? Bentar, dan dia lagi mau bahas Hindu Buddha inkarnasi ya. Gimana tuh inkarnasi? Ya, nanti saya buka juga. Haha. Kan saya tanya, memang di Katolik ada pelajaran tentang reinkarnasi. 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 Iya kan? Kau ganti lagi omonganmu. Romo kan Reinkarnasi. Romo ngomong Tadi tentang kau bicara inkarnasi. Iya. Sekarang kau reinkarnasi. Iya kan tadi Kamu bisa bedakan? saya dengar. Nah, kan coba Romo- jelaskan di mana di kitab mana di Hindu ada reinkarnasi. Silakan. Oke, sebentar saya ambil. Saya ambil buku dulu. Bentar dan sabar. Bukan DGA. Bukan DGA. Bukan. Halo DGA. Harus cari di kitab Hindu mana ada inkarnasi. Iya, Karena reinkarnasi setahu kan. saya di kitab Hindu Jadi kalau adanya manusia mati kan reinkarnasi. yang baik, misalnya jadi Romo, kupu-kupu. Romo, jangan dibenerin dulu Romo. Bentar, jangan dulu dibenerin. Dia kan menulis begini. Ontologis milik Sun Gokong ini sudah saya screenshot ini. Inilah teman-teman MKD ini kan. Ontologis milik Sun Gokong kalian diperdaya inkarnasi milik Hindu. Nah, saya mau nanya apa itu inkarnasi? Inkarnasi itu apa? Jangan dulu dibenerin teman-teman dan Romo. Jangan dulu, kasihan nanti kalau dibenerin dia nggak bisa berkembang. Itu. Betul. Inkarnasi. Ya, Mantan Katolik cepat. reinkarnasi kan. Inkarnasi. Kamu bilang inkarnasi. Inkarnasi tuh. Tadi kan si Romo katakan kan itu tentang reinkarnasi. Loh, Dari alam inkarnasi. Inkarnasi. itu loh. Kamu pun menulis kamu pun menulis inkarnasi inkarnasi. kan? Iya. Inkarnasi, kamu nulisnya inkarnasi juga. Kamu Mina, nulis Mina tampilkan aja screenshot yang dia tulis. Tampilkan aja. Biar kita lihat yang dia tulis. Jadi dia ini berbohong teman-teman. Berbohong, di atas dia ganti. Tadi dia ngomong inkarnasi, sekarang dia ngomong reinkarnasi. Coba. Bangnya ada inkarnasi dengan reinkarnasi. Kau Ajaran- jelaskan dulu yang kau tulis. Aduh. Iya, sebentar. Saya ambil. Kau jelaskan dulu, jelaskan. Pulpen ini. Antuk aku. Tuh. Ontologis milik Sun Gokong kalian diperdaya. Ontologis milik Sun Gokong Ya. kalian diperdaya inkarnasi. Ah, inkarnasi itu apa? Inkarnasi itu apa? Hah? Loh, ketawa. Kok ketawa? Loh, Inkarnasi. Nah. Kok ketawa dia? Mana tadi Romo yang ngomong tadi? Lo gak usah dulu ke Romo. Ini inkarnasi ini apa? Arti Saya. inkarnasi. Inkarnasi itu apa? Nah, ini Ya, loh. Inkarnasi Romo menurut Patrick Gongkong itu. Inkarnasi. Gini loh, Dan Allah kan menjadi. Saya menjadi berikan kalimatnya, Yesus. kamu dengar dulu. Kau jelaskan ontologis milik Sugongkong inkarnasi yang kau katakan itu apa? Oke. Kasih pendasaran. Silakan, ditunggu.
jangan dulu ke sana, definisi aja dia nggak paham, orang tulisannya aja gini kok inkarnasi. Inkarnasi. Bentar. Inkarnasi itu diambil dari apa? Reinkarnasi dari Hindu. Maksudnya? Gimana Loh? coba dibesar-besar Pio. Inkarnasi apa? Dalam agama Hindu atau dalam Buddhisme itu inkarnasi atau reinkarnasi diambil di Salah antum. Salah. Aduh. Salah. Coba di Pantasan kamu jadi Protestan. ya, coba. Pantasan kamu jadi Protestan. Yang kau tulis dan yang ada di situ beda loh. Coba kamu bandingkan dulu tulisannya itu. Oh, Yang kau tulis dan yang kau baca itu beda itu. baru tulis dan baca ya. Ini pelawak ini. Oh, bagaimana? Loh, coba kau lihat nggak sadar tidak yang kau ketik itu apa? Kamu kenapa kamu? Yang dia ketik itu apa? Iya, yang dia ketik inkarnasi itu bahasa apa? Bingung saya. Ini lucu. Nah, iya, Kamu kenapa? bingung. Kamu bingung. Bingung apa? Apa yang bingung? Sederhana, yang Memang kau tulis dan inkarnasi. kau baca. Begini Pak, inkarnasi. kita uji kejujuran. Teman-teman, saya ngomong sebentar. Pak, kita uji kejujuran Pak. Yang kau tulis dan kau baca sama nggak? Iya. Sama dari mana coba? Coba Inkarnasi. tunjukkan. Inkarnasi. Loh, yang kau tulis coba baca. Iya. Coba kau baca di Inkarnasi itu situ. milik Hindu. Inkarnasi itu milik Hindu. Inkarnasi yang kau tulis bukan inkarnasi. Bukan reinkarnasi yang kau tulis. Ini Di sini aja reinkarnasi, gak jujur, inkarnasi. gimana sih Pak jadi Ini Protestan? inkarnasinya. Bentar. Inkarnasio. Jangan Dalam bahasa dulu Latin. kata incarnation, jangan dulu inkarne, jangan dulu bahas ke sana. Inkarnatio atau inkarnasi. Kau Ya. baca dulu yang kau tulis itu. Reinkarnasi, reinkarnasi, inkarnasi. Kita belum bahas ke sana. Ini yang kau ketik itu apa? Ini Ontologis Buddhisme. Sokong. Iya. Ini kamu baca dulu. Ontologis milik Sunggokong kalian diperdaya inkarnasi itu apa? Ya, coba putar lagi rekaman dari Romo tadi tentang inkarnasi. Bukan, saya berikan kalimat yang dipahami anak SD ya. Kau tulis ontologi milik Sugongkong. Iya. Tolong jelaskan di Ontologi. mana Sugongkong. Dengar dulu. Di mana Sugongkong mengajarkan inkarnasi yang kau tulis? Iya, Ya, inkarnasi. kalian nggak pernah belajar ya? Iya, Nggak pernah. kasihkan ke kami. Mana Sugongkong mengajarkan Belajar, ya. inkarnasi? Maksudnya inkarnasi itu Sunggokong tuh apa? mengajarkan silat. Saya suka tiru-tiru Sunggokong dalam gerakan toya saya. Oh, inkarnasi. Jauh. Jadi kalau Sunggokong itu agama apa? Bukan. Kamu bisa aja udah salah, bro. Inkarnasi, kau tulis inkarnasi. Yang benar itu inkarnasi, bukan inkarnasi. Saya ini lagi mengoreksi tulisanmu. Kasihan kalian ini. Loh, kau yang kasihan. Loh, Dibenerin nggak mau loh. Mengambil Dibenerin nggak mau. Begini teman-teman. Kamu tahu nggak kata Inkarnasi itu inkarnasi diambil dari itu kata berasal inkarnasi. dari bahasa apa? Oke, sekarang kita Sebentar masuk ke dulu, dalam. Degeo. Kau Degea, tadi sebentar mengatakan dulu. menolak tentang inkarnasi. Jangan dulu ke sana. Jangan dulu Dia Degea. Inkarnasi yang ditulis oleh Dedo itu menulis inkarnasi itu maksudnya Iya. puasa makan nasi. Dia nggak makan nasi. Nah, itu dia, Ingkar itu. itu artinya tidak makan, tidak menolak. Ingkar itu artinya menolak. Nasi Ingkar. itu adalah Iya, itu dia. beras yang dimasak. Inkarnasi. Inkarnasi itu inkarnasi itu adalah tidak nasi. makan nasi gitu. Oh, kalian memang katot. Ampun, ngerti apa-apa. Itu berasal dari bahasa Yunani loh bro. Yohanes 1 ayat 14 itu. Nah, coba kau buka. Coba kau buka Yohanes 1 ayat 1 dalam bahasa Yunani. Dan dia ini nggak bisa diajak untuk serius, Kak. Enggak apa-apa. Saya beri pendidikan kepada yang menonton juga nggak apa-apa lah. Biarkan dia ngomong Jadi ini salah ya? lain-lain. Kita Salah ya?
Salah, Kau salah. salahkan justru itu menentang Alkitab. Mau saya tunjukkan kepadamu bahwa kau menentang Alkitab? Jadi ini salah ya? Ini salah ya? Pantas kau jadi Protestan. Loh, kau yang bilang Kebodohanmu salah itu. loh. Kau yang bilang salah, yang nulis inkarnasi itu siapa tadi? Inkarnasi ini salah ya? Loh, kok denial orangnya ya? Dia nulis inkarnasi kok inkarnasi. Saya nulis tadi inkarnasi. Inkarnasi yo. Itu baca di situ. Inkarnasi. Ini orang jangan amnesia ya. Tulisan siapa dong? Ini tulisan siapa? Ontologis amnesia. kalian diperdaya ing itu apa? Ing itu apa? Ing English. Oh, jadi kamu kejar kata ing. Kamu mau kejar kata ing. Iya loh. Ya, kamu mau kejar kata ingkar. Ya. Ya, Kamu apa? mau kerja. Ing. Kamu Iya, kerja. jelaskan. Kata ing. Ya apa itu ingkar? Iya, inkarnasi apa jelasin? Iya. Dari tadi kita tahu nggak? minta kok. Iya, kamu tahu nggak kamu mau kejar kata ingkar? Jelasin, jangan tanya ke saya. Iya, saya tanya, kamu mau kejar Kau kata ingkar? jelaskan inkarnasi itu apa? Inkarnasi apa? Iya. Kamu mau kejar kata ingkar. Hah? Nah, kamu mau kejar kata ingkar yang aku tulis tadi, inkarnasi. Protestan. Sepakat Pantasan dulu, kau keluar sepakat dari dulu. Kamu Katolik. mau kejar kata inkarnasi yang saya tulis tadi. Iya, Kau jelaskan. iya benar. Benar, Pak. Ya, kau jelaskan. Kejar itu. Iya, Iya, jelaskan lah iya, apa itu inkarnasi. Iya. 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 Ah. Mau kejar kata ingkar? Iya, jelaskan. Astaga Tuhan. Tadi loh. Astaga. Astaga. Kalian mau kejar kata ingkar? Saya Iya. kan itu dari bahasa Latin, ingkar. Ingkar. Itu Ingkar. bahasa Latin apa? Inkarnasi. Beda ya. Inkarnasi sama inkarnasi. Itu beda. Ya, kekristenan itu mengenal, kekristenan yang sejati itu mengenal inkarnasi, bukan inkarnasi. Oke? Sampai sini paham? Paham nggak, Bro? Kamu bentar. Terus kamu paham nggak tiga aspek ontologi dalam Hindu? Mana kamu dalam bilang Buddha? paham? Enggak, tadi aku mau Kamu paham tidak tiga aspek ontologi dalam Buddha? sabar gantian dong. Hah? Apa? Kenapa? Iya, Pio gantian lah. Tadi Minayong bilang kan dia teliti dalam membaca, bahkan dalam Alkitab pun dia teliti. Mau kamu bantah dengan pernyataan saya? Iya, karena kamu berkata itu berarti setiap ayat dalam Alkitab juga kan kamu teliti membaca kan? Maksudnya? Kalimat diksi dari kalian ketika ingin memprotes kekatolikan itu diperhatikan, Bro. Tahu di awal sudah menyebutkan ontologis. Ontologis nggak paham. Dan kau sambungkan dengan milik Sunggokong. Itu apa namanya? Sangat keliru, sangat keliru, total keliru, red herring namanya. Lalu kau bikin ada kata-kata berikutnya, kalian diperdaya. Inkarnasi milik Hindu itu sudah salah. Itu salah sekali. Keliru total. Yang dimana Hindu itu mengenal reinkarnasi, bukan reinkarnasi. Sedangkan kekristenan yang sejati mengenal inkarnasi, bukan inkarnasi. In, bukan ing. Gitu dong. Paham? Terkadang kalian tuh yang penting ngomong gitu loh, bukan ngomong yang penting, tapi yang penting ngomong. Udah? Ya ngomong aja lah. Kamu kan ngomong terus. Ya sudah, jadi apa yang mau kau bantah? Tadi kamu bilang kan tentang Katolik itu sangat teliti dalam membaca kan? Ngulang lagi orang ini.
Kamu benar-benar memperhatikan perkataan saya tuh. Tadi saya ketik inkarnasi, kamu kejar tentang inkarnasi, kamu minta penjelasan tentang inkarnasi. Ini ketikanmu, bro. Ini saya screenshot, bro. Iya. Terus Protestan. kamu jelaskan ke saya. Dedo, mantan Katolik yang jadi Protestan sekarang. Kau tulis apa? Kau tulis Yang apa di tulis situ? apa? Loh, kok ketawa dirinya sendiri? Kamu kan kejar tentang, saya katakan tentang inkarnasi. Ingkar janji itu asal kata dari ingkar. Ingkar itu menolak. Ya kan kamu tadi tanya sama saya, Maksudnya, kamu ngetik itu apa? Ingkar. Ya ampun, bro. Ini yang kau ketik ini kau baca. Saya ambil kata tentang inkarnasi dalam bahasa Latin tentang inkarnasi atau karnas. Maksudnya? Inkarnasi. Dan Aduh, aku nggak ngerti deh. Bro, kau ngetik apa, bro? Kau ngetiknya ing, bukan in. Ing. Iya. Saya katakan tadi kamu kan kejar tentang ketikan saya tentang inkarnasi kan, kamu kejar tadi saya di situ. Saya sudah kasih baca di sini dalam bahasa Latin tentang inkarnasi. Kamu tolak, kamu katakan kami sangat teliti dalam membaca walaupun Sama nggak dengan yang kau tulis? iya, kamu kan Wah, ini aja nggak jujur nih manusia. Yang kau tunjukkan sama nggak dengan yang kau tulis? sama. Ya, mana samanya? Coba teliti hurufnya. Sama di mana? Coba kau baca yang kau tulis. Mana? Coba mana? Besarkan ya. Astaga, Do. Berarti kamu udah tadi nggak lihat yang saya Ini ya. tampilkan ini, Do. Ada manusia begini ya. Sibuk dia. Screenshot kasih besar, Minayong. Screenshot kasih besar. Aku sudah ada kau baca yang kau tulis. Yang kau tulis kau baca. Tulis. Kau baca dulu yang kau Saya tulis. nggak Berani kelihatan, nggak? saya nggak kelihatan. Berani tidak kau baca yang kau tulis? Saya tidak kelihatan, terlalu Alasan. kecil. Kakek-kakek itu aja bisa baca alasan. Pak Dodo. Berani nggak kau baca yang kau tulis itu? Do. Berani. Balikan ya. Do. Balikan kameraku ya. Kalau kamu nggak Jangan kau balikan, kau selesai dulu. Baca yang kau tulis. Baca. Saya pakai kacamata, jadi Orang huruf itu tua kok terlalu tukang kecil. bohong ya. Yang kau tulis di situ apa, Pak? Sini Paman Degea. Aku bacakan ini huruf-hurufnya ya. Ya. Oke, Pio yang baca. Ya. Baca ke Tio. Lihat, dengar. I N G K A R. Ingkar. I N G K A R. Sama nggak dengan yang kau tunjukkan? Terus yang kau tulis ingkar apa? itu, kata ingkar yang saya tunjukkan, yang saya ketik itu masalahnya apa buat kamu? Ya ingkar dan ingkar beda. Loh, bodoh kali ya Tuhan. Itu nggak ada artinya, Ini bro. Bapak sekolah di mana Ingkar ini? itu apa? Aduh. Ada pula. Ingkar itu jadinya apa, bro? Ingkar itu artinya apa? Beda dengan inkarnasi sama inkarnasi. Masalahnya apa ya Tuhan? Ya Tuhan. Masalah pula. Aduh, proti kayak gini, modelan proti kayak gini mau protes Katolik. Hah? Cerita-cerita di luar katanya dia mantan Katolik. Nah, Nah, Wah. ingkar, arti kata dari ingkar ini nih. bukan itu. I N G K A R. Ada G-nya, bukan ingkar. Ini kamu coba besarkan. Ini bukan ingkar. Saya sudah Ingkar arti kata? ingkar arti kata dari ingkar, bukan atau tidak. Ya kan? Iya, ingkar kan, saya ketik ingkar kan. I N G K A R.
arti Terus? kata dari INGKR. Nah, terus kalau arti kata kalau jadi bukan inkarnasi? atau Jadi kalau tidak. jadi- Dengar kalau- dulu. Dengar kalau- dulu. Iya. INGKR. Iya, 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 iya. Udah, Iya, udah, betul, paham, betul. udah paham. Ingkar Udah paham, arti betul. kata. Betul. Aku lebih paham daripada kau. Bentar, udah paham. Ingkar. Udah. Terus inkarnasi bagaimana? Terus inkarnasi itu apa? Inkarnasi apa? Kalian, kalian kejar tadi ke saya dari kata ingkar. Heeh. Betul Nah, nggak? terus? Kata ingkar. Iya, Iya, ingkar. terus Ingkar yang saya ketik itu bukan dan tidak atau tak. Nah, situ tuh. terus Inkarnasi apa? jadi inkarnasi Pertanyaan kedua kalian tanya tentang inkarnasi. Nah, terus? Masih nanya tulisanmu, jangan kemana-mana. Inkarnasi. Masih nanya tulisanmu. Botol. Karena itu rein, tidak ada huruf G di situ. Tidak ada huruf G di situ. MKD. Ini bapak siapa sih? Mana MKD? MKD tolong anak-anak kalian ini. Tolong. Bunda. Tadi kamu tanya tentang ingkar, kata kamu sudah mengerti. Botol. Iya, jadi kalau inkarnasi Bentar. apa? Iya, satu-satu. Jelaskan dulu. Kamu sudah mengerti enggak tadi kamu tanya tentang ingkar? Iya, udah paham itu. Udah. Jadi kalau pakai Bukan, temanmu kalau pakai itu kata belum paham. inkarnasi, Temanmu itu belum paham. Bentar. Dodo, Bio. bentar. Kamu itu botol, belum paham tentang. Enggak, kamu yang lebih botol. Kamu tuh paling botol di sini. Bentar. Kamu katakan kepada saya, jelaskan tentang kata ingkar. Sekarang Ingkar. saya jelaskan tentang Nah, sudah. kata ingkar. jadi Kata ingkar bukan Udah paham. atau tidak. Udah paham. Kamu bilang sudah paham. Udah paham. Iya. Dan kemudian jadi- kamu tanya tentang reinkarnasi. Ih, botol. Bagaimana Siapa yang Tio bilang kayak kamu gitu, ini? botol? Bagaimana kamu kok lari? bentar. Kan yang kamu tulis itu inkarna tambah nasi. Jadi inkarnasi itu apa? Bukan reinkarnasi saya nanya. Inkarnasi bukan rein. Tapi ingkar. Ya Tuhan. Bunda yang ada. Gini, oke. Sejak kapan Sugongkong mengajarkan ingkar? Yang kau tulis. Yang kau tampilkan sejak kapan Sugongkong mengajarkan itu? Coba kau tunjukkan. Sugongkong mengajarkan ingkar di mana? Di mana Sugongkong mengajarkan ingkar? Silakan. Di mana Sugongkong mengajarkan ingkar? Gimana sih orang tua? Di mana Sugongkong mengajarkan ingkar? Jangan mut-mut lah. Kau kan membawa ke kata ingkar. Iya, di mana Sugongkong mengajarkan Iya. ingkar? DGA, kamu mengerti tentang ingkar. Terima dulu kalau terima. Kau Kita pindah, nanti kita pindah. jelaskan. Ini loh Iya, Sugongkong kita pindah mengajarkan dulu. ingkar gitu. Kau jelaskan. Kita pindah. Kamu mengerti enggak kata ingkar? Kok pindah sih? Di Kalau mana kamu Sugongkong mengerti. mengajarkan kata ingkar? Silakan. Dengar dulu. Kalau kamu mengerti tentang Di mana Sugongkong? Di situ nggak ada tulisan Sugongkong. kan zaman sekarang Iya, di mana Sugongkong mengajarkan itu? nggak beda-beda jauh. Dari tadi nggak itu sama. ditanya Beda-beda jauh. Nggak ada perantara. Ini. Itu reinkarnasi bukan inkarnasi. Oke, kita kembali Loh, yang lagi. kau tunjukkan ke itu ingkar. reinkarnasi. Iya, Bukan kata arti inkarnasi. Bukan ingkar. Inkarnasi. Tuh. Nah, Ya, inkarnasi. Sugongkong ngajarkan di kitab mana? bagian dulu, Sugongkong kita ngajarkan ini di orang kitab Manado. mana? Kita ini orang Manado. Jadi nggak ada yang Loh, nggak kau kata-kata. bilang Sugongkong di Kita tulisanmu orang di mana Manado, sih? Dengar dulu. Kau jangan bawa-bawa Manado. Kau ngomong Sugongkong, saya nanya Sugongkong, saya tidak nanya kau orang Makanya saya mana. katakan, Sugongkong kalian kan ngajarkan putar. inkarnasi di mana? Kalian kan tadi putar dari Rob. Iya. Kau jawab yang kau tulis, yang Kota kau tulis Romo kau jawab. Bondong, Di mana Allah Sugongkong itu adalah mengajarkan? reinkarnasi. Reinkarnasi Allah itu adalah reinkarnasi dan saya Botol, kau salah dengar botol. Mana ada? Pantasan kau jadi Protestan.
Begitu. Karena otak entar apa itu? Mic-nya, mic. Ngoni ini mood memang Katolik tolol memang. Botol, orang tua botol, kasihan anak-anakmu botol. Dia lagi Orang tua ngata-ngatain dirinya, biarin. Dia orang lagi tua ngata-ngatain botol, dirinya. kasihan anak-anakmu, orang tua botol. Lagi ngatain dirinya udah tua, sendiri. tua bangka, tapi bodok. Sumpah, nggak tahu apa-apa. Botol, pantas kau jadi Protestan. Karena Katolik tidak ada orang sebotol kau. Gitu. Dari jadi Protestan kan, dia langsung cerita, oh kayak gini Injil di sini pada saat misa Romo itu tidak pegang Injil, pegang ini. Kebotolanmu, bikin malu kau. Sini ku screenshot. Biar orang pada tahu. Ini ngaku-ngaku orang Manado pula. Botol. Anak MKD. Sumpah, dia nggak tahu soal apa ontologi Buddha bagaimana, Iya. dia nggak tahu ontologi Hindu bagaimana. Di situ dua aspek yang dia tulis. Yang satu Sun Gokong itu Buddha, yang kedua Hindu. Itu orang tua botol, anakmu malu punya orang tua seperti kau botol. Aku kalau jadi bapakmu, aku malu punya orang tua seperti kau karena terlalu botol. Orang tua udah rambut putih tapi botol. Ketika terdesak langsung, begitu. Protestan. Aku dari tadi gini, Pio. Aku dari tadi kan udah tadi bilang, kamu pertama bilang ontologi, ya. Ontologis. Terus kamu sebut Sun Gokong gitu kan. Ontologis dari Sun Gokong itu kan kalian diperdaya inkarnasi dari Hindu gitu kan. Ini ngerti nggak sih yang dia ketik ini gitu loh. Dan para pendukungnya di bawah ini bahagia gitu loh, Pio. Astaga. Bahagia, ontologis. Kita bahas yang ontologis, masuk ke satu tokoh yang ada bukan di Hindu malah. Itu Emangnya di Sun Buddha. Gokong di Hindu? Astaga, aku belum masuk sampai ke sana loh. 3 aspek ontologi di Buddha, 3 aspek ontologi di 4 aspek ontologi di Hindu. Mampu, bisa selesai kau bisa mencret kau di sini pakai laptop sepotong itu. Aduh. Makanya tadi aku ketawa ngakak. Sun Gokong ngajarin ontologi. Setahu aku Sun Gokong ngajarinnya tuh Astaga. permainan toya. Main toya, bukan main ontologi. Dan Sun Gokong itu menjaga pendeta yang mau bawa kitab Buddha ke Cina. Bukannya kitab Hindu, bukan orang Hindu gitu loh. Astaga, orang tua, aku malu sekali punya orang tua sepertimu. Sumpah. Aduh, tapi sebenarnya aku jadi Beda lagi dia. Ya, aku jadi bertanya loh, orang-orang yang di MKD itu sebenarnya apa sih? Iya, dia gini kan, Nuna. MKD itu Dia- apa sih? MKD itu apa sih? Menara Kawanan Dungu, Romo. Menara Kawanan Dungu. Hey. Dia bilang kayak gini kan, dia curhat ke MKD kan. Dia curhat ke MKD, dia bilang katanya, wah saya mantan Katolik. Saya pernah ikut misa dan kemudian saya lihat bahwa yang dipegang Romo pada saat memulai sakramen Ekaristi itu bukan Injil itu ini segala macam. Terus dia dengan pedenya dan astaga, aku malu punya orang tua kayak kau ya Tuhan. Malu aku. Kayak gimana dia kasih lihat? Ada itu dia kasih lihat videonya. Dikiranya Astaga. ini Romo, bukan Alkitab yang ada Injil. Gitu. Ketahuan MKD. itu. Bunda dari para kawanan Dungu, tolong itu anakmu dikondisikan kedunguannya terlalu melampaui batas manusia. Tolong. Aduh. Tapi memang kalau perayaan Ekaristi dalam buku-buku bacaannya adalah buku-buku bacaan Alkitab sesuai dengan liturgi yang dipakai gereja dari dulu. Nah, iya Romo. Jadi kan itu udah disebut gini kan, ada 2 yang dibawakan, yang di mimbar sama yang di
altar. Kalau yang di altar itu misa kan, tata liturgi kita kan dari abad ke abad kan yang disusun toh disebut misalnya Romanum yang Romo baca kan, betul kan Romo? Nah, sedangkan betul. sedangkan yang di mimbar itu Evangelium, betul nggak? Kalau Hanya yang isinya kalau Injil. yang khusus Injil yang dibaca pastor, iya Evangeliarium. Betul, Tapi betul. di buku lektor lektris juga ada khusus buku bacaan Buku bacaan, Perjanjian iya, Lama dan kan? Perjanjian Baru yang udah khusus Perjanjian buat baru. liturgi. Betul, betul Romo. Yang dia ngomong ini soal imam. Imam tidak membawa Injil katanya dia, karena dia menganggap Injilnya itu yang kitab Alkitab itu loh. 4 Injil yang di dalam Alkitab yang 73 itu. Yang sudah jadi buku jadi satu itu loh Romo, maksudnya dia. Kan ketahuan kalau dia bukan dari Katolik gitu loh. Ketahuan sekali. Berarti dia ini sebenarnya Protestan yang ngaku-ngaku. Begini sih. Jadi dia tuh gini, dia pergi ke gereja Katolik, lalu dia bilang saya baru dari Katolik gitu. Nah, itu dia Romo. Itu sudah. Itu yang lagi tren. Yang lagi tren itu video-videonya loh. Saya keluar dari gereja Katolik, tiba-tibanya karena habis misa. Nah, kemungkinan dia juga gitu. Saya keluar dari gereja Katolik kayak karena dia nebeng sebentar. Habis itu dia keluar lah dari gereja. Gak mungkin dia tidur kan di situ. Ya benar juga. Betul, betul Paman. Salve semuanya et maiorum Dei gloriam. Jadi pengen saya jelaskan sedikit ya tentang bagaimana tadi dia mengatakan menyamakan ingkar dan reinkarnasi ya. Tadi kalau nggak salah Bukan, ingkar. Jadi gini, Pak Dok. Kalau tulisannya in ke dalam karne, inkarnasi. Oke. Nah, itu baru benar. bisa Tapi diperbesar, dia Tio? ingkar. Nah, ya, tolong diperbesarin dia. Oke. Jadi tadi dia mengatakan ada ingkar. Nanti kita lihat ya ingkar ya versus inkar versus reinkarnasi. Tadi dia udah menjelaskan kata ingkar berarti ya tadi ingkar berarti tidak menepati ya. Sekarang kita lihat kata inkar atau inkarnasi dan kita lihat reinkarnasi karena dia menyetarakan menyamakan semua kata ini. Padahal setiap kata atau word dari setiap ini itu berbeda maknanya, terminologinya. Jadi saya ambil dari eksternal aja, dari Ibu Rita Wahyu. Supaya mereka nanti dikatakan, oh ambil dari Katolik lagi. Enggak. Oke, nah ini sambil ya. Oke. Sarapan pagi Biblika kita ambil di luar Katolik aja biar fair ya. Inkarnasi bukan reinkarnasi. Ya, oke. Jadi tadi dia sudah menjelaskan sendiri bahwa ingkar ya bukan inkarnae, ingkar berarti itu adalah tidak menepati. Oke. Istilah inkarnasi atau incarnation juga merupakan serapan dari bahasa Latin yaitu incarne. Arti harafiahnya adalah di dalam daging. Jadi istilah inkarnasi ini mulanya adalah istilah gerejawi dalam pembahasan dikatakan kristologi dalam ilmu teologi Kristiani. Nah, berbeda dengan kata ini reinkarnasi. Reinkarnasi ini ada pada agama apa? Buddha atau Hindu. Reinkarnasi artinya sebelumnya dia sudah hidup, kemudian dalam kehidupan kedua dia berarti kembali ke dalam daging. Jadi sebelumnya dia itu setelah hidup, kemudian mendapatkan bonus lagi kehidupan kedua, sehingga dia dihidupkan dalam daging. Jadi jangan samakan ya kumpulan para bidat kata ingkar versus inkarnae versus reinkarnasi. Cocok Anda berada pada agama bidat Protestantisme. Hal terminologi kata ini aja kalian nggak sanggup melihatnya sebagai apa yang membedakan inkarnae dan reinkarnasi dan posisinya itu bagaimana. Itu yang harus Anda ketahui dulu sebelum berdebat dengan orang Katolik. Ketawa orang Muslim dengar Anda, para Protestan.
Demikian, makasih. Ya, gimana ya Pio? Yang protes Katolik ternyata kualitasnya sama seperti ini. Ya Allah. Nah, susah lah ini Protestan ini. Pantasan ku bilang, oh nah Yesus mengajarkan Badi orang yang dinaikin tidak aja tuh cerdas. Badi M katanya Yesus tidak kenal paus. Coba kita Hah? uji. Yesus tidak kenal paus. Badi M bilang Yesus tidak kenal paus. Kita uji ininya apa pernyataannya, kita uji coba. Yesus tidak kenal paus berarti Yesus tidak kenal Petrus. Yesus tidak kenal paus berarti Yesus tidak kenal Petrus, maka dan kemudian berarti Petrus tidak mengenal Linus. Berarti Linus tidak mengenal Klemen, atau Paulus dan Petrus itu tidak mengenal Klemen. Karena mereka satu rekan loh. Betul. Itu Alkitab tidak menjelaskan itu. Makanya kuah kosong kata Romo Patris. Kuah kosong. Tidak ada apa-apa kalian. Gitu. Mana Ya, kalau Protestan silakan naik. Kuturunkan salah satu nanti apa kita debat aja deh, nggak usah diskusi, pusing amat. Aku aja turun, Gini Pak. loh. Malam Pak Si Manpio. Badi ini kita dengerin dulu penjelasannya dia. Iya. Penjelasannya si Badi ini, bagaimana Yesus tidak kenal paus tuh bagaimana ceritanya gitu. Betul. Karena Padre Pio aja itu dia pastor biasa, manusia biasa kan. Waktu Karol Wojtyla datang ketemu si Padre Pio langsung bilang, kamu akan jadi paus. Karol Wojtyla kaget, kok dia bisa ngomong begitu. Nah, kalau Padre Pio yang manusia biasa aja bisa mengenali paus dalam diri si Karol Wojtyla sebelum dia jadi paus, apalagi Yesus, Tuhan kita. Ya, Coba. sebelum ke si atas itu ya, yang di atas itu. Halo Pak Manpio. Iya. Ya, sorry ya saya pakai nama ini dulu ya sementara. Jadi Oke. jadi hari ini mulai malam ini dan besok tuh yang akun utama tuh udah bangun, udah ini udah unanya udah habis. Jadi besok saya join yang besar ya. Oke, Sorry saya pakai hapon dulu ya. Frater. Ya, thank you. Nah, silahkan, Badi, silahkan. Saya komen setelah saya lihat judul itu. Kenapa? Tadi saya komentar begitu karena saya lihat judulnya, judul dari diskusi ini. Memangnya ya bentar. Memangnya Yesus kenal sama Protestan? Oke, sebelum ke sana buktikan dulu Yesus tidak kenal Protestan dong. Yesus tidak kenal Protestan, bukti. Protestan ada di abad keberapa? Kalau saya bilang apakah Yesus kenal Paus? Enggak, ada buktinya, ada buktinya. Yesus hanya menyatakan berdirinya satu gereja. Bahkan dia mengatakan agar semuanya menjadi satu. Ut omnes unum sin. Maka ketika kemudian muncul Martin Luther sebagai orang Katolik yang keluar dari gereja, lalu dia tidak jadi imam lagi dan dia menanggalkan imamatnya, dan itu artinya dia ingkar janji dengan kaul selibatnya karena dia biarawan. Biarawan itu mengucapkan kaul selibat itu artinya dia ingkar janji terhadap kaulnya itu, dan dia nikah dengan suster lagi. Suster, saya nggak tahu tarekatnya apa itu. Katerina van Bora. Pasionis Lalu- kayaknya, dia pasionis kayaknya, Frater. Maka kemudian ketika dia ingkar janji dengan kaulnya itu, dengan sendirinya Yesus tidak akan mengenali Protestan, orang yang ingkar terhadap kelompoknya. Yesus kan pernah bilang, bacaan Injil
kemarin apa? Tentang hari Selasa. Tentang domba yang hilang. Orang tidak paham apa yang terjadi pada domba yang hilang. Orang tidak paham kenapa gembala-gembala itu senang, lebih bersuka cita ketika dia menemukan satu ekor domba yang hilang daripada 99 domba lain yang tidak sesat. Kenapa gembala bersuka cita? Karena begitu dia ketemu domba yang hilang itu, dia akan panggul domba itu ke atas bahunya. Lalu dia panggil teman-teman gembala yang lain. Dia bilang, "Woi, malam ini kita akan pesta pora. Ada domba yang hilang, domba sesat itu sudah ketemu. Jadi kita akan makan lamb chop, ya, domba bakar, domba guling yang sedap ini, yang ada saya panggul ini." Jadi domba sesat itu pasti akan jadi kambing guling yang menggembirakan para gembala. Itu sebabnya Allah Bapa di surga tidak ingin satu anak pun hilang. Jadi Yesus keras dalam hal itu. Makanya Yesus pasti nggak kenal dengan kaum Protestan karena mereka akan jadi kambing guling. Begitu. Badi itu kita bisa temukan dalam Alkitab. Kalau kamu mau bersikeras di mana, ya nanti Mina akan cari itu di mana itu, tinggal cari aja bacaan Injil hari Selasa. Demikian. Nah, kenapa lanjut? Kenapa Yesus mengenal Paus? Yang pertama, Petrus adalah rasul. Belum masuk ke sana nih. Bentar, Belum diam. ke sana. Diam, bentar, kujelaskan biar kau paham. Tidak ini. Bentar, kujelaskan dulu, biar kau paham, gitu. Nanti Kenapa? nanti ke sana. Tidak. Nah, terus kita apa? Clearkan bagian itu dulu. Nah, terus, cepat, clearkan lah. Apakah penjelasan dari pastor itu membuktikan bahwa Yesus tidak kenal Protestan? Ya, Betul. betul, Protestan betul. berdiri tahun 1517. Didirikan oleh Martin Luther, seorang heresi. Paman De Gea. Martin Luther tidak pernah mewariskan dalam tulisannya, tidak pernah menyuruh Protestan mendirikan gereja. Betul. Tidak ada. Nah, mereka dari mana? Apakah Yesus datang kepada Martin Luther dan Calvin, "Wahai Martin Luther dan Calvin, dirikanlah gereja yang alirannya berbeda-beda, lalu ajarannya berbeda-beda juga. Yang satu double predestinasi, yang satu sola fide." Ada begitu, Badi? Ada. Oke. Coba. Buktikan. Harusnya begini. Yesus kenal dan tidak itu dilihat dari ajarannya. Nah, oke. Di mana Yesus mengajarkan sola scriptura, Badi? Silakan tunjukkan ayatnya dan jelaskan. Silakan. Sola scriptura. Hanya Yesus kitab suci. ajarkan. Silakan. Kan kau ngomong ajaran kan, dilihat dari ajaran. Sebelum itu nanti, ya, nanti juga saya tanya double predestinasi nanti. Oke, silakan tunjukkan sola scriptura ada di dalam Alkitab. Silakan. Oke. Secara istilahnya tidak ada, sama dengan inkarnasi Iya, tadi. saya tanya ayat, Bapak. Saya tidak tanya istilah. Saya jelaskan. Kamu jelaskan padaku ayat kitab suci yang berbicara sola scriptura. Saya mau jawab, jadi diam dulu. Jadi, kalau secara istilah itu tidak ada, tapi esensinya ada. Apa? Sama. Mana? Di ayat mana? Ayat mana biar saya baca. Kita mengikuti bukan dia. bukan ayatnya. Loh? Iya, di mana ayatnya yang mengindikasikan? Sebentar, Paman Pio. Kalau saya mantan Protestan, saya ikuti kamu, Badi. Di mana ayatnya yang merujuk bahwa itu sola scriptura? Saya ikuti kamu. Katanya kan dikenal Yesus atau tidak dilihat dari ajarannya. Di mana ajaran Yesus ayatnya? Gini,
secara istilahnya itu memang tidak ada. Pak, saya tidak tanya istilah. Aduh. Sorry, saya ulangi lagi, Paman Pio sebentar. Tadi Saya Bang tidak Dea tanya bilang, istilah. tadi gini. Saya tanya ayatnya yang merupakan rujukan itu adalah sola scriptura. Tadi Bang Gea tidak tanya begitu. Jadi tadi Pak Bang Pak, Gea tanya. sudah berapa mana kali ayat- korek dalam seminggu kuping Bapak tadi? Saya tanya Bapak, ayatnya yang merujuk kepada sola scriptura itu ayat mana? Saya koreksi pertanyaan Bang Gea dulu. Kau jangan koreksi. Kau bilang tadi dikenal Yesus atau tidak dari ajarannya. Nah, sekarang kita ingin membuktikan apakah Yesus mengenal ajaran sola scriptura. Silakan. Di mana ayatnya? Alkitab ada di depan saya nih, Badi. Nih, saya tunjukkan padamu. Nih, di depan Badi. saya ada Alkitab. Badi, Saya mau buka. DGA tuh dari Protestan, Badi. Jadi dia tahu cara pikir kamu. Kamu silakan sampaikan aja. Ya, Pak, Silakan, nggak Pak. apa-apa itu. Ayatnya ayat berapa yang mengindikasikan sola scriptura? Ditunggu. Gini Bang Gea, tadi saya bilang ajarannya bukan istilahnya. Anu? Tadi Bang Gea Saya tanya, tidak tanya istilah. Saya ulangi lagi. tadi Bang Gea Saya tanya- tanya ayatnya yang merujuk kepada sola scriptura itu di mana? Tadi Bang Gea tidak tanya begitu. Dia putar balik Ini aja omongan. deh Paman Gia, bentar Paman Gia. Iya, dulu. Budi. Omonganku jangan Budi, diputar bentar, dong. Budi. Aku jelaskan Orang dulu banyak bentar. yang denger loh. Bentar, aku jelaskan dulu. Sola scriptura, sola fide itu doktrin pokok, doktrin teologi pokok Protestantisme. Paham? Itu ajaran wajib Protestantisme. Kau nggak paham? Betul? Ya? Iya kan? Betul? Iya kan? Nah, yang saya kamu bilang tanya, gini. Terus Paman kamu bilang Tio. begini. Bentar Paman Gia. Satu menit aja. Terus kamu bilang seperti ini. Yesus mengenali itu dari ajarannya. Nah, Terus di mana Paman Gia ayatnya? tanya, Di sola mana fide, ayatnya Yesus sola mengenal itu? scriptura. Silakan. Di mana ayatnya Yesus mengenal 3 sola itu atau 5 sola Calvin? Silakan. Saya tanya ayat loh. Saya tidak tanya istilah. Sola fide toh iman saja. Sola scriptura, sola fide dan lain-lain. Iya, satu dulu. Di mana Yesus mengajarkan sola scriptura ayat berapa? Biar saya baca. Kalau istilah tidak ada. Saya Tapi tidak tanya istilah, saya tanya ayat. Ajaran itu loh, ajaran hanya kitab suci. Kalau nggak tahu Pak, istilahnya, saya hanya kurang kitab tahu suci. bahasa Indonesia Bapak semana. Dari tadi saya ngomong ayatnya, saya tidak tanya istilah. Oh, Oke, saya jawab ya. Di Roma 5 ayat 1. hah? Roma 5 ayat 1. Oke, saya baca sebentar. Kita ikuti aja. Gak apa-apa. Itu Sebentar dipakai. Pak, saya baca dulu ya. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Sebentar Pak. Sebentar, kau kan merujuk ayat, saya baca, jangan takut. Saya baca, kau rujuk ayat, saya baca. Oke, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana yang mengindikasikan di situ sola scriptura? Itu sola fide bukan sola scriptura. Di mana kata hanya di situ, Pak? Sola fide itu kan hanya. Di mana kalimat hanya di situ, Pak? Ada nggak kata hanya tadi? Saya baca ulang ya, dengerin baik-baik. Ada nggak kata hanya? Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana kata hanya Pak? Oke, Roma 3 adalah ayat 28. Pak, jangan lari-lari. Saya tanya dulu satu ayat ini. Sama. Sola fide itu. Pak, sebentar. Jangan lompat-lompat dulu. Kita tuntaskan dulu nih Roma 5 ayat 1 ini. Pak, di mana di kalimat tadi itu hanya iman? Kok saya tidak menemukan? Mungkin Bapak punya versi lain? Bapak punya versi lain? Bukan tulisannya karena iman, tapi hanya iman? Bapak ada versi lain? Oke. Baca ayat Roma 3:28.
Roma 3 ayat 28. Oke, saya baca, Pak. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, bukankah ia dianggap sama? Oh, Roma 3 ayat 28 ya. Oh, oke. Saya baca. Maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenarannya pada masa ini bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Pak, di mana di situ hanya, Pak? Roma 3:28. Iya, itu yang saya baca. Judulnya manusia dibenarkan melalui iman. Tidak ada kata hanya loh. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa itu adalah ajaran Yesus. Itu karangan, Pak, bukan ajaran Yesus. Di sini nggak ada loh. Ajaran Yesus lewat yang disampaikan oleh Pak, saya sudah baca tidak ada. Bagaimana Anda mengambil nama Yesus dan mengatakan Yesus ajarkan? Yang kita baca aja surat Rasul Paulus kok. Itu Dan di surat Paulus Rasul itu. Paulus yang kita baca, itu nggak ada, Pak, Paulus kata itu hanya, Pak. Rasul siapa? Paulus itu Rasul Yesus. Tidak ada kata hanya. Bapak tolong tunjukkan pada saya kata hanya ada di ayat yang saya baca. Silakan. Makanya tadi saya sudah bilang Pak Bang Gea bahwa istilah itu Saya tidak ada, tanya tapi istilah loh. esensinya ada. Ini kenapa diulang kenapa sih? disebut sola scriptura itu ada dalam Pak. Alkitab, tapi istilahnya Bapak. tidak ada. Saya tidak tanya istilah loh. Jangan Pak Hello. Bang Gea tanya itu istilah loh. Loh. Gak bisa bedakan kalimat dan istilah, Pak. Di mana kalimat kata hanya di sini, Pak, yang saya baca tadi? Makanya Dari tadi saya tidak ngomong istilah. Ya sudah, Paman Degea, berarti- Badi, Makanya Badi. tadi saya sudah Saya simpulkan sampaikan dulu, Paman dari Pio. awal Berarti bahwa ajaran yang Protestan mau tidak dikenal oleh dipersoalkan Yesus. itu Semua istilah ajaran atau karangan esensinya. aja. Begini, Bang, ya. Esensinya di mana, Pak? Esensi dua ayat Berarti yang nggak dikenal Bang Gea Yesus, itu buatan bacakan. manusia, Pak. Dua Itu buatan ayat. manusia, kau yang buat barusan. Aduh. Iya dong. Bang Gea, Loh, dua ayat kau yang bilang tadi Bang esensi, Gea baca. ayatnya di mana kata hanya nih saya tunjukkan ya. Di mana, Pak? Nih ya, saya tunjukkan ayatnya, Pak. Tolong besarkan kita lihat ya yang kau katakan Roma 3 ayat 28 ini. Saya mau cari kata hanya, Pak, di mana? Tolong beritahukan saya. Karena Anda ngotot mengatakan ada. Tidak ada memang. Oke, saya akui bahwa hanya tidak ada. Berarti Tapi Yesus ada. tidak kenal ajaran itu. Berarti Aduh, Yesus baca tidak kitab kenal Yakobus ajaran lagi. itu. Ini bagaimana? Baca kitab Yakobus lagi. Loh, ini baca loh saya kitab tunjukkan yang kau Yakobus lagi. katakan. Di mana kata hanya di sini? Di sini, Pak. Tolong beritahukan saya kata hanyanya ada di mana. Oke, saya akui bahwa hanya tidak ada. Hanya tidak. Oke, saya akui. Oke, berarti hancur sudah ajaran itu ya. Jadi, Ajaran itu kalau tidak ada karangan kata Calvin dan hanya, Luther ya, Pak. Bang Gea tidak bisa katakan Bukan dia ajaran tidak Yesus. Protestan. Kalau saya balikan, Iya, memang nggak kenal kan ajarannya tadi kan nggak ada di sini. Kelepotan nanti jawabannya. Memang tidak dikenal karena ajarannya tidak ada di sini. Tidak ada di Alkitab. Tidak ada. Iya, Terus di mana? tidak ada. Terus bagaimana? Jadi Pak Badi yang kemudian menjadi dasar dari pendirian Protestan itu, ini yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang-orang yang sekarang ini masuk dalam agama Protestan adalah mereka langsung percaya pada doktrin, padahal doktrin itu dikarang oleh seorang imam Katolik yang sesat, yang mau memutarbalikkan Alkitab untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia malahan mengorbankan Alkitab untuk mempertegas ajarannya. Nanti kalau kemudian Bang Gea bacain dari kitab Yakobus lagi, iman tanpa perbuatan adalah mati, itu semakin tegas menyatakan sola fide bukanlah ajaran Kristiani. Tapi pengikut-pengikut Luther tidak mau paham itu. Kenapa? Karena mereka harus menegaskan itu supaya bisa menolak semua hukum dan semua cara-cara beribadah orang-orang yang mengikuti Kristus dari abad pertama sampai dengan abad ke-16. Itu akal-akalannya Martin Luther untuk menegaskan suatu kelompok yang menentang gereja, menentang
ajaran yang benar, dia bikin-bikin sendiri, dia karang-karang sendiri. Karena apa? Karena dia orang Katolik yang sesat. Nah, sekarang Protestan merasa berpegang pada kitab suci, padahal dasar-dasar ajarannya justru tidak ada dalam kitab suci. Pak Romo, hormat, Gitu, mana, Pak. mana yang tidak ada ini? Ya, bahwa Mana yang kemudian tidak ada? Kenapa? bahwa kemudian orang hanya dibenarkan oleh iman itu tidak ada. Seperti itu sama aja bilang yang penting kalau bikin sayur asem itu harus ada buah asem. Oke, Kalau ada Pak, buah saya asem, mau tanya. jadilah Dari sayur situ saya mau asem. tanya ini, Pastor. Ya, Dari ya, situ saya mau tanya. ya. Perbuatan adalah buah dari iman. Jadi orang itu harus iman dulu, baru lakukan perbuatan baik. Jadi cukup DG, iman saja tolong- kalau perbuatan mengikuti. Tolong bacakan Oke. kitab Yakobus Saya, DG ya. saya Udah tanggapi nggak dulu ada, logikanya, masih Romo. ngotot aja. Sebentar, Romo. Saya tanggapi dulu logikanya. Beriman dulu, baru berbuat baik. Betul, Badi? Apakah Iya, tidak? Apakah benar, tidak ada? karena- Sebentar dulu, logikamu dulu sebelum ke ayat. Sebentar. Tunggu dulu. Kau bilang orang beriman dulu, baru berbuat baik. Apakah tidak ada orang yang tidak beriman tidak bisa berbuat baik? Atau orang ateis tidak bisa berbuat baik? Saya tanya. Oke, siap. Oke, saya mau jawab. Kalau misalnya, kalau apa namanya, orang lakukan perbuatan baik, misalnya ateis atau umat Islam, lakukan perbuatan baik tanpa percaya atau tanpa beriman kepada Yesus, bagaimana? Saya tidak ngomong tentang iman. Logikamu loh, logikamu. Saya ngomong logikamu. Kau Logika bilang yang begini. sama, logika yang Dengar sama. dengar dulu logikamu. Oh, Kau bilang Saya bisa beriman jawab tadi, dulu. tapi kamu jawab Gia dulu. Saya bisa jawab pertanyaan kamu itu. Aduh. Tapi kamu Logikamu ngawur. Nah, Kau bilang beriman Badi. dulu baru bisa berbuat Aki kawa baik. tope, Oke. aki kawa tope, aki Papua tope. Kakak Oh, harus Papua dijelaskan toh. Kita tahu bagaimana kakak pu logika. Kita sama-sama orang timur, jadi kita tahu bagaimana. Oke. Tapi Badi Kakak ini punya orang Timur logika. atau orang Papua nih? Karena saya 7 tahun di Papua. Saya bisa beberapa bahasa Papua sih. Saya Wah, di luar biasa, Jayapura. Saya di Puncak Jaya juga. Jadi Oke. tahu Oh. bagaimana standarnya berlogika. saya orang Papua. Kaonak Deo Gracias. Oke, saya lanjut ya. Logika saudara Badi mengatakan beriman dulu baru berbuat Betul. baik. Oke ya. Siap. Saya perhadapkan dengan konsekuensi ada orang beriman tapi berbuat baik. Berarti kontradiksi, Pak. Kontradiksi. Maka Yakobus begini. menjawab, kita baca, Pak. Untuk Jadi menjawab begini, Bapak, kita clearkan logikanya untuk dulu. Kita menjawab clearkan Bapak, logikanya. ada di Yakobus 2 ayat 22. Sebentar, Pak. Saya Nanti jawab nanti langsung ke sana, omongan nanti Bapak ke ayat, mengatakan nanti ke beriman ayat. dulu Kita baru berbuat selesaikan baik, Pak. Logikanya dulu. Logikanya Kenapa kita takut selesaikan sih, dulu, Pak? sebelum ke ayat. Oke. Jangan takut dulu, kita baca. Tidak, saya tidak takut. Supaya Takut. kita nggak asal ngomong, Pak. Oke, Bukan, ya. kita Tadi clearkan mengatakan beriman logikanya dulu baru sebelum berbuat baca baik. ayatnya. Lalu apa kata Alkitab? Apakah seperti ajaran Badi? Pasti keliru. Apa kata Alkitab? Dikatakan begini. Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi tidak ada yang lebih dulu. Mana yang lebih dulu nih? Tapi bekerja sama. Masa gue harus ngajarin seperti anak kecil sih? Dikatakan di sini iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, bahkan melalui perbuatan iman menjadi sempurna. Berarti ajaran Bapak Badi tidak sesuai dengan Yakobus 2 ayat 22. Bahkan nih, mohon maaf saya lanjut sedikit aja. Dikatakan ya, orang bebal yang mengatakan hanya iman saja selamat. Saya baca ya. Ayat 20 Pak Badi.
Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia sebentar, Pak? Logika Bapak itu hancur, makanya saya luruskan dulu, Pak. Makanya Jangan saya bantah bilang dulu. kita selesaikan Saya logika baca dulu, dulu. yang ke ayat dulu. Pak, Yang ke ayat Pak, dulu. yang kepanasan Kita dengan selesaikan ayat kitab logikanya suci itu dulu. hanya iblis, Pak. Sebentar dulu. Belum selesai saya baca, sebentar dulu. Terlalu Hai ini manusia uraian yang panjang bebal. lebar. Pak, Kita selesaikan sebentar dulu, logikanya dulu, baru ke Bapak ayat. dengar dulu. Oke, Bapak Degya. dengar dulu. Mungkin Oke, hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena saya perbuatan-perbuatannya, tidak menyangka. karena Ayat ia itu. mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Lalu di ayat 26, sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Bapak tidak bisa memisahkan iman dan perbuatan. Dan mengatakan, oh yang duluan ini, yang duluan ini. Oke, saya Itu pegang bekerja sama. pernyataan Bang Gea. Oke, saya pegang. Oke, kasih ayat ya Pak ya, jangan hanya berucap. Bukan. Silakan ayatnya. Bang Gea bilang iman tidak bisa pisahkan dari perbuatan. Oke, sekarang mana yang dahulukan? Oke, saya bacakan padamu pada hari penghakiman yang ditanya iman atau perbuatan, Pak. Itu lari jauh ke sana. Itu Bapak, terlalu. saya pakai ayat kalau saya, Pak. Saya tidak asal ngomong seperti Bapak. Sekarang itu bukan Matius jauh, Pak Badi. 25. Pak Badi, Sebentar. itu justru sesuai dengan jalur sola fide loh. Karena Sabar, sola fide Bapak. mengatakan hanya dengan iman kita diselamatkan, maka Degya benar. Pada hari penghakiman yang paling penting hasil akhirnya gimana? jadi Coba, begini. Ya. Kita Ketika baca ya, doktrin- Pak. begini, Sebentar, saya Pak. menjelaskan Bapak dulu. bilang, Karena kalian sebentar, salah Pak. paham bagian itu. Enggak Kalian salah paham, logika Bapak itu salah. Contoh yang diambil Bapak itu tidak bilang, sinkron sebentar dengan Pak. doktrin dari Bapak sola- nggak pakai ayat sola loh membantah fide. saya loh. Oke. Dari tadi saya baca ayat. Degya, Iya. kita coba Ah. dengerin dia dulu, Degya. Jadi Ya, coba Iya, kita ayatnya di mana, mute. Pak? Ya, tadi kita ingin tahu ayatnya di mana ayat dasar yang Bapak ngomong tadi. dibacakan, semua ayat yang dibacakan oleh Bang Gea itu tidak salah, itu benar. Loh. Jadi iman Terus karena yang Anda persoalkan apa? sekarang begini, iman dan perbuatan mana yang dahulukan? Iman dulu atau Dua-duanya. perbuatan, atau perbuatan saja? Dua-duanya, Kalau karena di misalnya- Matius 25 kalau misalnya dikatakan begini, Pak. kalau Saya misalnya jawab dulu, Pak. perbuatan Bapak saja, bertanya mana yang duluan, saya jawab dulu, Pak. perbuatan dijadikan Pak, saya jawab Cara pakai untuk ayat, Bapak ngomong keselamatan. kosong. Sebentar, kamu diam dulu. Saya jawab, Bapak bertanya mana yang duluan. Di dalam penghakiman terakhir, Pak, Matius 25 ayat 31 sampai 26, dikatakan begini. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu menjawab, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan mengunjungi engkau?" Raja itu, Pak, jangan dibantah dulu, Pak. Ini lagi baca ayat kok. Pak, jangan kepanasan, Pak. Iblis yang kepanasan kalau dibaca ayat.
Ya. Raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Silakan dibantah, Pak. Di mana Yesus di situ mengatakan perbuatan tidak penting, Pak? Itu hari penghakiman, Pak. Saya tidak bilang perbuatan tidak penting. Saya sudah bilang tadi perbuatan Gimana nih orang ini? dan iman itu tidak bisa pisahkan. Kamu yang kacaukan itu. Hah? Jadi Bapak, begini. kakak yang kacaukan tuh, karena dari tadi kita Tidak, mendengar Bang Dia bahwa yang kakak kacaukan bilang semua. bahwa Terlalu sola fide, padahal di 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan ada 3 hal yang terpenting, tetapi hanya ada satu yang utama. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kenapa bukan iman? Di 1 Korintus 13 ayat 13 yang Bapak gembar-gemborkan, sola fide, sola fide. Ayo jawab. jadi begini. Ketika doktrin sola fide itu dideklarasikan itu tidak meniadakan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu buah dari iman. Itu sudah Sebelum ke situ, sudah Pak. terus Arti itu- kata sola itu apa sih, Pak? Saya belum jawab. Ini baru pertama ini. Pak, Bapak, kamu arti berkaki kata sola apa? itu apa? Kata sola saja sudah membantah yang Bapak omongkan. Oke, kalau begitu saya keluar. Saya malas. Iya, keluar aja kan tidak. Oke. Pajak Saya kalau bagus, itu toh saya keluar, hormat. cuma tong kosong Daripada saja. kaki di Kita sini. mau tahu sampai sejauh mana. Kenapa sih harus berbohong, teman-teman? Aduh, ya ampun, ya ampun. Kata sola itu kan hanya iman. Jadi begini DG ya, Martin Luther harus mempunyai doktrin sola fide supaya dia tidak kehilangan pengikut. Jadi cukup kamu percaya pada saya, cukup kamu punya iman itu, punya keyakinan itu, kamu selamat. Itu yang dibuat oleh Martin Luther. Jadi dia harus kemudian mengungkapkan doktrin sola fide. Itu semuanya demi kepentingan dia mendapatkan dukungan komunitas yang dia bangun. Jadi dia harus, walaupun untuk itu dia harus melawan kitab suci gitu. Demikian. Kau belit. Dia sumenang banyak. Jadi kata sola fide dalam bahasa Latin terminologinya artinya adalah hanya dengan iman. Juga secara historis dikenal sebagai doktrin pembenaran oleh iman. Jadi sola fide menegaskan bahwa meskipun semua orang telah melanggar perintah Tuhan, Tuhan menyatakan orang-orang yang taat menempatkan keyakinan mereka, iman mereka saja. Jadi tidak ada, itu cuma teologi karang-karangan abad ke-16. Makanya ya di Konsili Trente, di Anatema pada sesi ke-13 kanon ke-9, jikalau ada yang mengatakan bahwa keselamatan itu hanya datangnya karena iman, terkutuklah dia, anatema, bidat. Bapak-bapak gereja juga tidak pernah mengajarkan, ya, bapak-bapak apostolik juga tidak pernah mengajarkan tentang sola fide. Tiba-tiba nongol kayak Panu di Badan abad ke-16 menciptakan sola fide. Demikian. Kaskado, kalau di Papua namanya Kaskado, Iya, Deogracia. kita sebut ini kaskado. Oke, saya beritahu sebentar ya, teman-teman ya, rekan-rekan. Ya, Romo, Paman de Gracias, saya literasi sebentar. Saya menguatkan apa yang dikatakan Paman Gea tadi ya, di Yakobus 2 ayat 22 ya. Saya akan menggunakan 3 bahasa. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh adanya perbuatan, iman itu menjadi sempurna. Dalam bahasa Inggris, you see that faith was active along with his works, and faith was complete by his work. Kalau di terjemahan Indonesia lama dikatakan begini. Maka nyatalah di hadapanmu bahwa iman itu beserta dengan perbuatan itu sudah bekerja bersama-sama
Sehingga oleh sebab segala perbuatan itu, iman telah menjadi sempurna. Kalau dalam bahasa Spanyolnya, ya, lihat di sini, saya bacakan. Kenapa lu cari saya? Ya ves que la fe actuaba en sus obras Ah, yang tidak y que beres. por las obras la fe llegó a su madurez. Tuh. 3 bahasa sekaligus saya bacakan ya. Lu telepon Itu sampai menunjukkan jam-jam bahwa nanti saya suruh. imbang. Ini siapa sih Marcel nih kok ngomong? Coba tutup mic dulu Marcel. Siang telepon lu ke nomor panggilan di lain ini ke saya suruh tanya lu. Ini siapa sih? Saya masih ngomong loh. Ya, saya ulang lagi. Ya ves que la fe actuaba en sus obras y que por las obras la fe llegó a su madurez. Ya. Bekerja sama, de activo. Ya. Apa sih ini Marcel nih? Ya, sekali lagi saya ngomong. Lanjut Paman, lanjut. Saya turunin aja dulu ya Paman Pio, karena mengganggu sekali. Mengganggu Lanjut banget. Paman. Ya, tolonglah. Ada aja orang itu. Ya ves que la fe actuaba en sus obras y que por las obras la fe llegó a su madurez. Ya, la fe actuaba en sus obras. Iman yang bekerja sama dengan perbuatan. La fe actuaba en sus obras. Jadi itu imbang, 2 sayap yang sama-sama mengembang, tidak hanya satu sayap. Kalau terbang dengan satu sayap, itu cacat, tidak bisa terbang, itu impossible. Maaf ya. Keimanan dan perbuatan itu adalah 2 jalur yang tidak boleh terpisah. Ya, itu untuk menegaskan dari surat Yakobus tadi ya. Kalau di bahasa Spanyolnya itu adalah Carta del Apostol Santiago. Tuh. Oke, silakan lanjut literasi teman-teman. Beta Cat 17 aja coba itu Beta Cat 17 diangkat itu. Silahkan. Coba dinaikin. Dia Dinaikin nggak itu Beta pernah, Cat 17. dia nggak pernah mau Romo untuk naik. Aku nggak tahu kenapa dia nggak pernah mau. Silahkan, biar dia panas karena dia nggak pernah mau naik dari kemarin-kemarin. Nah, siapa namanya Badi tadi? Kenapa Rasul Petrus? Kenapa Yesus kenal Katolik? Kenapa Yesus kenal Paus? Ya kan? Itu kan? Ya, Yesus Kristus kenal Petrus. Itu murid dan diangkat langsung. Petrus punya keutamaan. Banyak sekali ayat yang mendukung keutamaan Rasul Petrus. Gitu. Jangan jauh-jauh kita membahas keutamaan Rasul Petrus di Matius apa itu 19 ya 18 sampai 19 itu kan sudah sangat utama itu mendirikan gereja, kemudian apa memberikan kunci kerajaan surga. Matius 16. Iya kan? Matius 16 ayat 18 sampai 19 gitu. Kemudian apalagi pada saat peristiwa transfigurasi. Pada saat peristiwa transfigurasi itu yang diajak salah satunya siapa? Petrus. Walaupun kemudian disertai Yohanes sama Yakobus. Ya kan? Apalagi keutamaan Rasul Petrus frater. Itu suruh memancing ikan itu untuk mendapatkan 2 dirham di mulut ikan itu. Yohanes 21 ayat 21, ngembalakanlah anak domba. Ayat 15 sampai 19. Lukas 22 ayat 31 sampai 33. Yohanes 15 ayat 16. Lukas 5 ayat 10. Ih, semuanya itu keutamaan Petrus loh. Itu. Terus bagaimana? Lanjut. Ketika kita masuk ke persoalan suksesi apostolik gitu. Kita masuk ke persoalan suksesi apostolik
ya kan? Itu Ketika Linus Clemens itu kan ikut dalam 70 murid yang diutus kan? iya, Linus iya, dan Clemens. iya betul. Nah, dalam Jadi Yesus masih kenal dong. dalam bukunya Eusebius dari Kaisarea itu, dalam buku Historia Ecclesiastica itu, setelah kematian Paulus dan Petrus, Linus diangkat menjadi uskup gereja di Roma. Paulus menyebut Linus ketika menulis surat dari Roma kepada Timotius dalam salam bagian akhir, yaitu di 2 Timotius 4 ayat 21. Ini suksesi apostolik. Petrus, Linus, Anakletus atau Kletus, baru Klemen. Yesus kenal sama Paulus sampai sekarang karena suksesi apostolik. Gitu. Nah, Protestan ini dapatnya dari mana? Itu pertanyaannya. Bagaimana? Dari ajaran. Oke, dari ajaran. Sola Scriptura mana ada? Rasul itu Yohanes sendiri yang membantah sola Scriptura dalam Yohanes 21 ayat 24 sampai 25, ayat kesukaanku. Begitu. Siapa lagi? Apa lagi selain ajaran? Gak ada, udah selesai. Apa? Ayat kesukaan kamu apa? Yohanes Ayat 21 kesukaan ayat kamu apa? 24, Yohanes 21 ayat 24 sampai 25. Aku bacakan bentar, aku bacakan biar makin jelas. Jelas barang itu. Kata penutup, dialah murid yang bersaksi tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. 25. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semua dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ada. Udah selesai kalau kayak gitu. Apalagi dari Protestantisme yang tersisa? Udah tidak ada. Mau bagaimana lagi? Pusing kali aku. Silakan. Mina, silakan Mina. Iya. Ini teman-teman. Tadi dia kan membawa Roma ya. Sebenarnya kalau kita baca ya Roma 3 ayat 28 yang dia berikan itu sampai 30, itu di ayat 29 atau 30 itu juga ngomong tentang perbuatan loh. Oke ya, coba kita lihat ya. Nah, itu tadi kan dikatakan begini. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan hukum Taurat. Nah, coba. Perbuatan hukum Taurat di sini tidak ngomong mengenai perbuatan dalam konteks yang lain. Sudah gitu di sini nggak ada hanya iman, tapi karena iman. Tetapi coba kita lihat sampai di ayat 29 atau ayat 30 itu nanti akan jelas. Nih, misalnya di ayat 29. Atau apakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Jika Allah memang satu, dia akan membenarkan baik orang-orang bersunat melalui iman maupun orang-orang tak bersunat melalui iman. Jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali-kali tidak. Loh. Nah, coba itu. Bahkan iman kepada Yesus di sini dikatakan tidak membatalkan hukum Taurat. Malah dikatakan sebaliknya kami meneguhkannya. Ya, itu sama dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius, teman-teman. Aku datang untuk menggenapinya. Misalnya di hukum Taurat mengenai bun-bun dipertegas oleh Tuhan Yesus dengan moral atau standar moral yang tinggi. Ya, sama juga di sini nih Rasul Paulus, standarnya dinaikkan. Ya, bukan hanya perbuatan menurut hukum Taurat.
Tapi apa? Ya, hukum Taurat itu seperti yang dibahas oleh Yesus dengan seorang pemuda kan, teman-teman. Ada kisahnya tuh, seorang pemuda kaya datang kepada Yesus lalu bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat supaya memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Tuhan Yesus nanya, "Apa yang kamu temukan dalam kitab suci?" Lalu anak muda itu bilang, "Saya sudah melakukan seluruh hukum Taurat." Lalu Tuhan Yesus bilang apa? "Ada satu yang kamu belum lakukan. Jualah segala milikmu dan bagikanlah itu kepada orang miskin." Lalu sedihlah hati orang muda itu. Nah, gimana caranya dikatakan tidak butuh perbuatan coba? Orang muda itu saja supaya memperoleh hidup yang kekal, dia harus menjual miliknya dan berbagi kepada orang miskin. Bukan hanya melakukan hukum, dalam konteks itu hukum Taurat. Artinya apa? Persis seperti gambaran salib. Kiri dan kanan harus seimbang. Atas bawah harus seimbang. Artinya apa? Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia. Beriman bukan berarti mengabaikan sesama manusia dalam konteks ini. Betul, Pastor. Nah, itu dia. Makanya saya bingung ajaran sola fide ini. Mereduksi Injil malahan. Betul. Kita lompat kepada sola scriptura. Murid dari Rasul Yohanes sendiri melalui Polikarpus. Murid dari Polikarpus sendiri yang menginjak sola scriptura. Paham kalian semua? Murid Rasul Yohanes melalui siapa? Melalui Polikarpus dan Irenaeus. Irenaeus sendiri dalam adversus heresisnya menolak, membantah, menginjak, merobek sola scriptura. Hancur kalian. Dalam adversus heresi, melawan ajaran sesat. Kalian masuk dalam ajaran sesatnya murid Rasul Yohanes. Dalam bukunya yang ketiga bab 1 ayat 1, Matius menerbitkan sebuah Injil tertulis di antara orang-orang Ibrani dalam dialek mereka sendiri. Maksudnya dialek di sini Aram, Ibrani di sini. Sementara itu, Petrus dan Paulus berkhotbah di Roma dan mendirikan fondasi gereja. Ini memvalidasi sukses apostolik dan memvalidasi berdirinya gereja Katolik, berdirinya gereja di Roma. Bus kalian. Setelah mereka, Markus, murid dan penafsir, meneruskan tradere, meneruskan kepada kita dalam bentuk tertulis. Dan apa yang dihotbahkan oleh Petrus. Jadi Markus, murid dan penafsir Petrus, meneruskan kepada kita dalam bentuk tertulis apa yang dihotbahkan Petrus. Demikian pula Lukas, rekan Paulus, membukukan Injil yang telah dihotbahkan Petrus. Membukukan. Jadi mereka membukukan apa yang dihotbahkan oleh Petrus. Jadi proses penginjilan itu dilakukan secara lisan dulu, baru tulisan. Bahkan Petrus. Loh, apa ini? Jadi sebelum menjadi buku yang sekarang ini yang bisa sobek ini, itu ada mereka mengajarkan melalui lisan. Kemudian murid-muridnya itu menuliskan khotbah-khotbahnya, pengajaran secara lisan itu, gitu. Matius juga serupa, Markus juga serupa. Markus bahkan dalam beberapa tulisan itu dipaksa oleh atau dipaksa dan didukung oleh Petrus untuk menulis Injil, dan Petrus sangat bahagia akan Injil yang ditulis oleh Markus, begitu. Jadi udah selesai diinjak-injak sola scriptura kalian itu. Iya, Ini murid-murid rasul loh. Iya, dari murid-murid para rasul juga, Bapak Apostolik itu tidak pernah mengajarkan tentang hal demikian, dan juga mengenai primat gereja Roma itu sudah ada sejak dari awal. Ya, di Roma 16 ayat 16 mengatakan apa? Ya, bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Jadi semua gereja Kristus menyalami gereja Roma. Roma 16 ayat 16. Karena kenapa? Imanmu Roma telah tersebar di seluruh dunia.
Roma 1 ayat 7 sampai 8. Jadi imannya gereja Roma itu telah tersebar ke seluruh dunia sehingga Roma 16:16 mengatakan, hai kaliannya, jadi bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus, salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Gereja Kristus penyalami gereja Roma. Jadi sebelum Petrus 25 tahun di Roma, jadi kurang lebih 5 tahun di Antioquia, dia mentahbiskan Uskup Evodius, ya, pada saat itu cuma 5 tahun. Baru terakhir, ya, kehidupan dari Petrus itu berada di Roma. Sebelum ke sana sudah ada jemaat, tetapi belum terlalu banyak. Ada Anakletus, ada Clemens, dan sebagainya macam. Tetapi belum ada yang memimpin pada saat itu, belum ditunjuk. Makanya tahun 42 itu Petrus ke Roma. Tetapi sebelum tahun 42 itu iman kekristenan sudah masuk ke kota Roma. Ada di sana tadi saya sebutkan Anakletus, Clemens, dan sebagainya macam. Tetapi mereka belum ada dipimpin, tidak seperti di Antioquia sebelum Petrus meninggalkan kepatriarkan atau keuskupan Antioquia, dia menahbiskan seorang uskup, namanya Uskup Evodius, gitu. Jadi harus tahu sejarah, karena di Alkitab juga tidak menjelaskan tahun berapa dan berapa lama di situ Petrus. Jadi semuanya itu ada di bapak-bapak gereja. Jadi murid-murid punya murid dan ada 70 dan seterusnya. Kalau 70 murid, teman-teman bisa baca di tulisan dari Hippolytus of Rome. Iya. Hippolytus dari Roma. Di situ sangat jelas 70 murid dan jabatannya semua itu adalah seorang uskup. Ya. Hippolytus itu siapa? Murid dari Irenaeus. Irenaeus itu siapa? Ya, dari murid Yohanes. Itu namanya suksesi apostolik dari jalur Rasul Yohanes yang menjelaskan. Karena di dalam Alkitab cuma mengatakan 70 murid, tetapi tidak diketahui siapa 70 murid dan jabatannya di keuskupan mana saja. Ini yang hilang, yang terpotong dari penganut ajaran bidat heresi Protestantisme abad ke-16. Jadi tidak tahu tentang hal demikian. Cuman ngangguk-ngangguk aja gitu. Titus uskup Kreta. Ya kan? Timotius uskup di mana itu? Lupaku. Nah, dalam Historia Ecclesia bab 15 bab berapa itu, bentar aku lihat dulu. Bab berapa ini? Buku 11 bab 15 ayat 1. Mereka berkata bahwa Petrus ketika ia mengerti melalui pewahyuan Roh Kudus bergembira oleh karena semangat orang-orang itu, dan bahwa karya itu memperoleh dukungan dan wewenang dari Petrus untuk digunakan di gereja-gereja. Gereja yang dimaksud di situ adalah keuskupan pada saat itu. Begitu. Jadi itulah Petrus. Dan yang menyatakan semua itu bukan cuma satu. Eusebius, Irenaeus, Clement, Papias, dan lain-lain. Melalui tulisan-tulisan mereka yang mereka peroleh ketika berjalan mendampingi dan mendengar, mendokumentasikan para rasul. Begitu. Jelas. Silahkan Minayong. Ada apa ya? Aku mau ngomong apa ya? Ya seperti yang sebenarnya kalau dia mau kooperatif ya diskusinya, sebenarnya dia tuh sudah terjebak dari narasinya sendiri dengan mengatakan bahwa untuk dikenal sama Yesus Kristus itu melalui dari pengajarannya. Dan tadi ketika ditanya tentang sola fide, sola scriptura, dan sola solan itu ternyata tidak ada di dalam situ. Sehingga mereka bermain di tataran
Ya istilahnya tidak ada, istilah kata sola scriptura itu tidak ada, sama seperti kata istilah Tritunggal kan tidak ada, tapi diimani. Pertanyaannya begini, kalau tidak ada berarti jangan diada-adakan. Kalian mengatakan sola scriptura yang hanya kitab suci, itu maka harus konsisten dengan kata-katanya itu, hanya kitab suci. Ya, hanya kitab suci. Maka istilah-istilah itu ada di dalam kitab suci. Beda dengan kalau misalkan dia sandingkan dengan kata Tritunggal, ibarat kata ya, kita mengatakan itu adalah scriptura, bukan sola, tapi scriptura. Karena yang tertulis itu berdasarkan dari pengajaran itu berdasarkan yang diajarkan. Makanya dalam gereja Katolik 3 pilar itu penting. Apa saja? Tradisi suci, kitab suci, dan magisterium gereja. Kitab suci itu hasil dari tradisi suci dan magisterium gereja. Maksudnya Mina? Ya, kitab suci itu dari pengajar yang mengajarkan. Siapa pengajarnya? Para rasul. Apa pengajarannya? Yang sekarang diimani oleh gereja Katolik yang kita bisa lihat tadi. Menurut surat-surat apostolik, menurut dari konsili-konsili, menurut dari pandangan murid-murid para rasul yang diteruskan oleh murid dari para rasul berikutnya. Jadi bisa ditelusuri apa yang saya katakan dari A sampai Z ini sudah ada dibahas di abad pertama. Dari Yohanes, kemudian Polikarpus, dari Polikarpus ke Irenaeus, dari Irenaeus, kemudian seterusnya seperti itu. Oh, bisa dikonfirmasi ternyata yang dikatakan oleh Minayong, Pio, Deo Grazia, Frater, Minayong.